Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Peradaban besar tidak pernah lahir dari ruang yang hampa. Ia lahir dari bangku-bangku sekolah dasar yang berkualitas. Hari ini saya Besta Rahmatika Hayu, mahasiswa PGSD dari Universitas Negeri Padang, akan memaparkan artikel konseptual saya yang berjudul Strategi Inovatif Guru Kelas dalam Akselerasi Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar Indonesia dalam Bingkai SDG 4. Nah, mari kita lihat realitas kita hari ini. Konstitusi kita mengamatkan 20% APBN untuk pendidikan. Namun, mengapa mutu pendidikan kita masih pincang? Di kota-kota besar, anak-anak belajar dengan fasilitas digital yang mutakhir. Sementara itu, di daerah 3T, terdepan, terluas, dan tertinggal, jangankan internet, gedung sekolah yang layak pun terkadang menjadi barang mewah. Ketimpangan sarana fisik dan penumpukan guru berkualitas di pusat kota membuat pemetaan mutu pendidikan kita jalan di tempat. Padahal dunia menuntut kita mencapai Sustainable Development Goal nomor 4, yaitu pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Misalnya, masalahnya tidak berhenti di fasilitas. Di dalam ruang kelas, 80% pendekatan kita masih terjebak pada pola lama, yaitu teacher center. Guru berceramah dan siswa menghafal untuk ujian. Mengapa ini terjadi? Karena guru kelas kita kehabisan waktu dan energi akibat beban administrasi yang mencekik. Berdasarkan keresahan tersebut, artikel ini lahir dengan dua pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana kita membongkar akar ketimpangan ini dari kacamata kita sebagai calon pendidik SD? Dan kedua, strategi intervensi inovatif apa yang bisa dilakukan langsung oleh guru di dalam kelas. Oleh karena itu, presentasi ini memiliki 3 tujuan utama. Bukan sekedar melakukan analisis kritis terhadap ketimpangan, tetapi merumuskan strategi konkret yang berpusat pada siswa, atau bisa disebut student center. Artikel ini dirancang sebagai jembatan akademis bagi pemangku kebijakan, praktisi, dan kita semua mahasiswa PGSD selaku garda terdepan penggerak perubahan. Nah, memasuki bagian pembahasan, apa dampaknya jika kita abai? Tahun 2045, Indonesia diprediksi menikmati bonus demokrasi. Namun ingat, tanpa fondasi kognitif yang kuat di tingkat sekolah dasar, bonus demokrasi ini akan berbalik menjadi bencana demografi. Kita akan memanen angkatan kerja yang gagap literasi, kalah bersaing secara global, dan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan struktural. Transformasi harus dimulai dari sekarang, dari level mikro, yaitu ruang kelas kita. Lalu apa solusinya? Strategi pertama yang dapat merombak cara mengajar adalah melalui project-based learning atau bisa disebut PJBL yang kontekstual. Jangan biarkan anak-anak hanya menghafal teori lingkungan. Ajak mereka untuk membuat proyek pemilahan sampah di sekolah berbasis kearifan lokal. Ini akan merangsang higher order thinking skill mereka sejak dini. Strategi kedua adalah membangun ekosistem blended learning adaptive. Di daerah dengan keterbatasan buku fisik, gawai ramah anak dengan e-book interaktif dan video pembelajaran yang terintegrasi dapat menjadi penyelamat. Kita tidak bisa lagi alergi terhadap teknologi. Kita harus menjadikannya jembatan penembus batas geografis. Jadi, di mana posisi kita sebagai mahasiswa PGSD? Kita ini bukan penonton. Melalui program kampus mengajar, mahasiswa adalah agen perubahan nyata. Kita menjadi jembatan sosiologis, membantu guru-guru senior mengadopsi teknologi, mengakselerasi literasi numerasi anak-anak di pelosok, dan membawa semangat think globally, act locally ke ruang-ruang kelas yang terjauh di Indonesia. Jadi, sebagai simpulan, pemetaan dan akselerasi mutu SDG 4 tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan kebijakan top-down dari kementerian. Kuncinya
ada pada transformasi mikro di dalam kelas oleh guru yang inovatif. Rekomendasi strategis dari saya, yaitu pemerintah harus memangkas administrasi guru dan memberi intensif redistribusi di daerah 3T. Dan LPTK PGSD harus memasukkan literasi digital dan kompetensi SDGs ke dalam kurikulum kuliah kita. Perubahan besar tidak dimulai dari langkah raksasa, melainkan dari kepedulian seorang guru kelas di papan tulisnya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.